Maksud Pak Ustadz gimana ya? Saya malah jadi bingung, tanyaku. Begini Bu, maaf, dalam pandangan mata batin saya melihat dalam diri Ibu ada aura negatif yang jahat. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rani di Sukabumi. Perkenalkan, namaku Rani. Aku tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Melalui channel ini, aku ingin berbagi kisah kehidupan rumah tanggaku yang nyaris hancur akibat ulah seorang pelakor. Diary, aku sudah menikah dan usia pernikahanku baru memasuki tahun ketiga. Kami juga sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang baru berumur 1 tahun. Suamiku, Mas Iwan namanya, bekerja sebagai seorang guru di sebuah SMP di kota Sukabumi. Menurut cerita orang, usia pernikahan yang baru 3 tahun seharusnya sedang mesra-mesranya dalam menjalani mahligai rumah tangga. Namun tidak dengan diriku. Awalnya rumah tanggaku dengan Mas Iwan sebenarnya sangat harmonis. Tapi 6 bulan terakhir ini mendadak sifat Mas Iwan berubah sangat drastis. Dia sepertinya sudah tidak peduli lagi denganku. Dan selama 6 bulan ini pun Mas Iwan sama sekali tidak pernah menyentuhku sebagaimana layaknya sepasang suami istri. Diary, aku pernah menanyakan hal itu pada Mas Iwan, namun jawabannya sungguh menyakitkan hatiku. Katanya dia sudah tidak mencintai aku dan tidak berhasrat terhadap diriku. Aku sendiri bingung karena menurutku ini sangat aneh. Selama ini aku dan Mas Iwan tidak pernah ada masalah. Tapi mendadak Mas Iwan berubah sikap dan sifatnya seperti bukan Mas Iwan yang aku kenal selama ini. Namun sebelum kejadian itu, pernah suatu sore di bulan Ramadan, aku diajak Mas Iwan ke sekolahnya tempat mengajar dalam rangka buka puasa bersama. Awalnya aku menolak, karena itu acara guru-guru dan para siswa. Namun Mas Iwan tidak mau meninggalkan aku sendirian di rumah. Dan menurut Mas Iwan, untuk para guru diperkenankan membawa anggota keluarga dan sudah ada iuran tersendiri bagi yang akan membawa anggota keluarganya. Akhirnya aku pun ikut kegiatan tersebut. Dan benar apa yang dikatakan Mas Iwan. Beberapa rekan seprofesi Mas Iwan ada yang membawa istri atau suami beserta anak-anaknya. Dan di sana aku juga diperkenalkan oleh Mas Iwan pada seorang ibu guru baru, Dinda namanya. Dia masih muda dan cantik. Dinda baru sekitar 4 bulan masuk sebagai guru di sekolah itu. Namun kata Mas Iwan, Dinda adalah seorang janda tanpa anak. Dia bercerai dari suaminya karena suaminya menikah lagi dan Dinda tidak mau dipoligami. Namun
Aku merasa ada yang aneh tiap kali Dinda menatap Mas Iwan. Dan saat acara tausiah jelang waktu maghrib, aku perhatikan Dinda sering sekali mencuri pandang pada Mas Iwan. Harus aku akui, suamiku memang tampan dan tubuhnya juga atletis. Dan itu wajar karena Mas Iwan juga guru olahraga di sekolah. Selain itu, Mas Iwan juga jago berenang dan sering melatih murid-murid berenang. Mungkin itulah yang membuat tubuhnya nampak bugar dan atletis. Diary, sekitar seminggu setelah Lebaran, aku mulai merasa ada perubahan sikap Mas Iwan terhadapku. Dia mulai cuek padaku, tidak seperti biasanya saat akan berangkat kerja. Mas Iwan selalu mencium keningku. Namun sejak saat itu, jangankan mencium kening, pamit saja pun tidak. Diary, kini kehidupan rumah tanggaku terasa sangat hambar. Sepertinya hanya Keisha, anak sematawayang kami, yang masih menjadi tali pengikat erat retaknya keluarga kecilku, sehingga tidak hancur berantakan. Kalau aku perhatikan, Mas Iwan sangat sayang pada Keisha, meski sudah tidak peduli lagi padaku. Disitulah aku merasa ada yang tidak beres dengan Mas Iwan. Diary, suatu ketika sekolahan Mas Iwan mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Dan Mas Iwan menjadi salah satu guru pendamping kegiatan tersebut. Akhirnya hanya aku dan Keisha yang tinggal berdua di rumah. Hingga tiba-tiba ada notif pesan baru di HP-ku. Aku buka pesan WA itu dan pengirimnya ternyata Mbak Santi, tetangga rumahku. Mbak Santi mengajakku untuk ikut pengajian rutin minggu pagi di masjid komplek perumahan kami. Dan kebetulan temanya tentang parenting. Sangat pas untukku yang memiliki anak kecil. Takmir masjid kami memang aktif. Mereka sering mengadakan kegiatan keagamaan, terutama pengajian untuk ibu-ibu kompleks. Untuk pengajian biasanya dilaksanakan sebulan sekali di minggu pertama tiap bulannya, dan penceramahnya juga ganti-ganti, sehingga tidak monoton dan tidak membosankan. Aku pun mengiyakan ajakan itu. Daripada gabut di rumah, hitung-hitung nambah pahala dan nambah pengetahuan. Kebetulan saat itu penceramahnya seorang ustadz dari pondok pesantren ternama di wilayah Sukabumi. Diary, pagi itu aku agak terlambat sampai ke masjid karena Keisha rewel. Mungkin kangen dengan ayahnya karena sudah 3 hari tidak ketemu. Dan yang membuatku sedikit heran, saat aku dan anakku memasuki serambi masjid, Pak Ustadz menghentikan ceramahnya sebentar dan menatap ke arahku dengan tatapan yang agak aneh menurutku. Sepintas aku perhatikan beliau berbisik pada Pak Nur Soleh, salah satu anggota takmir masjid, dan kemudian melanjutkan tausiahnya. Diary, tak berapa lama Pak Nur Soleh menghampiri aku dan beliau berkata, "Bu Rani, nanti setelah ceramah selesai jangan pulang dulu. Pak Ustadz ingin bicara sebentar dengan Ibu." Begitu pesan Pak Ustadz yang dititipkan lewat Pak Nur Soleh. "Baik Pak Nur, nanti saya akan nunggu beliau," jawabku. Diary, tausiah pun selesai dan jamaah pun mulai bubar satu persatu meninggalkan serambi masjid. Sementara aku masih tetap duduk di tempat semula, menunggu Pak Ustadz dan ditemani Mbak Santi yang kebetulan duduk di sebelahku. "Assalamualaikum," terdengar suara laki-laki menyapa kami ramah. "Waalaikumsalam,"
Jawabku dan Mbak Santi bersamaan sembari menoleh ke arah sumber suara. Ternyata Pak Ustadz sudah berada di depan kami. Maaf, mengganggu waktu Ibu Rani. Nama Ibu benar Bu Rani kan? Tadi saya dikasih tahu Pak Nur, kata Pak Ustadz. Oh, tidak apa-apa Pak Ustadz. Iya betul, saya Bu Rani, jawabku. Ada apa ya Pak Ustadz? Lanjutku. Maaf sebelumnya, langsung saja ya Bu. Apa Ibu Rani sedang punya masalah dengan seseorang? Tanya Pak Ustadz. Maksud Pak Ustadz gimana ya? Saya malah jadi bingung, tanyaku. Begini Bu, maaf, dalam pandangan mata batin saya melihat dalam diri Ibu ada aura negatif yang jahat. Sepertinya ada seseorang yang sengaja meminta bantuan jin, mungkin melalui perantara paranormal atau dukun, untuk mengirim sesuatu ke dalam diri Bu Rani dengan maksud tertentu. Dan biasanya efeknya adalah kehidupan rumah tangga Ibu dengan suami menjadi tidak harmonis. Jelas Pak Ustadz. Aku terdiam sesaat setelah mendengarkan penjelasan Pak Ustadz. Dan apa yang dijelaskan Pak Ustadz barusan memang sesuai dengan kondisi yang sedang aku alami selama ini. Iya Pak Ustadz, sudah 6 bulan ini suami saya sepertinya sudah tidak peduli lagi pada saya. Dan perubahan sikapnya itu juga seperti tiba-tiba, tanpa diawali adanya masalah. Jawabku sambil menjelaskan semua masalah yang aku hadapi selama ini, termasuk awal perkenalanku dengan Dinda, karena aku agak curiga dengan sikap Dinda pada Mas Iwan. Sepertinya dia menaruh hati pada suamiku. Pak Ustadz tampak serius mendengarkan ceritaku. Benar yang Ibu ceritakan, memang ada seseorang perempuan yang berusaha membuat rumah tangga Bu Rani dan Pak Iwan bubar, sehingga dia bisa menggantikan posisi Bu Rani sebagai pendamping hidup Pak Iwan. Lanjut Pak Ustadz. Benarkah itu Pak Ustadz? Tanyaku kaget. Benar Bu, jawab Pak Ustadz. Terus bagaimana dengan Mbak Rani Pak Ustadz? Rupanya Mbak Santi yang sedari tadi ikut mendengarkan perbincangan kami menjadi penasaran. Saya akan coba membantu Bu Rani membuang pengaruh negatif kiriman dukun itu, sehingga aura Bu Rani kembali normal seperti semula. Nanti saya coba membentengi Bu Rani supaya tidak mudah diserang oleh dukun itu lagi. Jelas Pak Ustadz. Maaf, Bu Rani masih punya wudhu? Tanya Pak Ustadz. Masih Pak Ustadz, alhamdulillah belum batal, jawabku. Baiklah, maaf, mungkin putri Ibu bisa dijaga, kata Pak Ustadz sambil minta tolong Mbak Santi untuk menjaga Keisha. Aku pun menyerahkan Keisha pada Mbak Santi. Ibu coba duduk rileks sambil pejamkan mata, lanjut Pak Ustadz. Aku pun mengikuti arahan Pak Ustadz. Beberapa saat kemudian, aku merasakan ada hawa dingin yang masuk ke dalam tubuhku. Hawa dingin itu sepertinya merasuk ke dalam semua organ tubuhku, dan hatiku rasanya menjadi tenang dan damai. Sudah Ibu, silahkan buka mata Ibu, kata Pak Ustadz. Aku pun membuka mataku dan perasaanku menjadi sangat tenang saat itu. Gimana rasanya Bu? Tanya Pak Ustadz. Tadi seperti ada hawa dingin yang masuk ke dalam tubuh saya Pak Ustadz, jawabku. Iya, itu energi yang saya kirim untuk menetralkan pengaruh jahat dalam diri Bu Rani. Insya Allah energi negatif kiriman dukun itu sudah hilang
Dan nanti insya Allah suami ibu akan kembali bersikap baik saat melihat Bu Rani. Pesan saya, nanti kalau suami ibu pulang, maafkan dia. Ibu ikhlaskan semua yang sudah terjadi dan anggap itu semua ujian bagi Bu Rani supaya ibu menjadi wanita yang kuat ke depannya. Banyak-banyak berdoa dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jelas Pak Ustadz menasehati. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas bantuan dan nasihatnya, kataku. Diary, setelah hampir 1 jam kami mengobrol, akhirnya kami pun kembali ke rumah masing-masing. Sekitar jam 4 sore terdengar pintu rumahku diketuk seseorang. Aku pun bergegas menuju ruang tamu untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat sosok laki-laki yang tidak asing bagiku. Ya, dia Mas Iwan suamiku. Namun saat itu dia terdiam membisu sambil menatapku sayu. Sayang, maafkan aku. Tiba-tiba kalimat itu terucap dari bibir Mas Iwan. Belum sempat aku bicara, Mas Iwan kemudian memelukku erat. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Rani di Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih buat Mbak Rani yang sudah bersedia membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Rani atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.